Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Mantap, Kak Talia yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini semuanya udah siap untuk mengikuti IMPA di hari Minggu ini? Sudah pada mandi? Sudah pada makan belum? Kalau sudah, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, di pagi hari yang indah ini, adik-adik ada yang tahu nggak ini bertepatan dengan hari apa? Hari Minggu, benar banget. Di hari Minggu ini kita sama-sama bersyukur untuk hari ulang tahun Reformasi Gereja dan hari ulang tahun ke-73 gereja kita, yaitu GPIB. Kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan di tanggal 31 Oktober 2021 ini. Tuhan sudah menganugerahkan usia 73 tahun untuk gereja kita yang tercinta, yaitu GPIB. Nah, untuk mengucap syukur dan bersukacita di hari ini, kita akan membuka ibadah hari ini. Kak Talia mau ajak untuk semua adik-adik berdiri dulu. Ayo bangkit berdiri, bersemangat dulu semuanya. Kita sama-sama mau bersyukur untuk hari ulang tahun gereja kita. Kita akan angkat satu pujian, yaitu udah pada hafal dong, udah pada tahu pasti lagunya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, kita sudah sama bersukacita. Jadi gereja itu bukan gedungnya, tapi Kak Talia juga adik-adik. Nah, dalam suasana bersyukur hari ini tidak lupa kita sama-sama semua
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun masih dari rumah masing-masing, tapi kita masih bisa merasakan gereja dalam hati dan diri kita. Nah, kita akan lanjut menyanyikan satu lagu lagi. Masih pada semangat kan adik-adik? Masih dong tentunya. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yeay, kita sudah sama-sama bersukacita dan menyanyi serta memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab juga cerita firman Tuhan di hari ini. Ada yang penasaran gak kira-kira hari ini kakak-kakak lain mau cerita tentang apa? Kalau gitu silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa, namun sebelum kita berdoa pembukaan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah ini serta akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah dan cerah ini. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan memulai IMPA di hari Minggu 31 Oktober 2021 ini. Biarlah ibadah hari Minggu pelayanan anak ini boleh berjalan dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mendapatkan sesuatu pelajaran dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dikerjakan ya aktivitasnya. Dadah.
Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk kita membaca Alkitab. Silahkan adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, Alkitabnya disiapkan. Kalau sudah, silahkan dibuka dari kitab Wahyu. Wahyu ada di Perjanjian Baru, letaknya paling belakang. Sudah ketemu kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ketemu, kitabnya diberi tanda, dibiarkan tetap terbuka, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami mau serahkan anak-anak-Mu yang rindu untuk kembali belajar mengenai firman-Mu. Tuhan menolong Kakak Feni yang akan melayani firman pada pagi hari ini. Juga kakak-kakak yang lain yang mengambil bagian untuk melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkati adik-adik yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan menolong mereka agar mereka bisa mengerti firman-Mu, bisa menghayati firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Iya, mari kita baca, adik-adik silakan perhatikan Alkitabnya, kita mulai membaca. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak harap adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Feni bawa sesuatu nih. Nah, sebentar ya. Nah, ini dia adik-adik. Hari ini Kak Feni bawa sesuatu. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak ya Kak Feni lagi bawa apa? Warnanya emas, kemudian bentuknya tinggi. Biasanya barang ini diberikan kepada orang-orang yang memenangkan suatu perlombaan dan juga biasanya diperebutkan nih adik-adik barang ini. Coba adik-adik yang di rumah ada yang bisa tebak nggak Kak Feni bawa apa? Ya benar adik-adik, hari ini Kak Feni bawa piala. Kenapa Kak Feni hari ini bawa piala ya? Karena hari ini firman Tuhan kita akan berhubungan dengan piala dan juga pemenang. Nah adik-adik, menurut adik-adik yang di rumah, kira-kira untuk menjadi seorang pemenang, kira-kira susah atau gampang ya adik-adik? Yuk kita saksikan ilustrasi berikut. Nah, perkenalkan adik-adik, ini adalah Tina. Tina ingin sekali memenangkan lomba bernyanyi. Kira-kira apa yang harus dilakukan Tina ya untuk menjadi seorang pemenang? Nah, adik-adik, untuk menjadi seorang pemenang, ternyata Tina harus meluangkan waktunya untuk berlatih bernyanyi. Kalau biasanya sore hari
Tina bisa bermain bersama dengan teman-temannya, tapi saat ini ia harus mengorbankan waktunya agar bisa berlatih bernyanyi bersama dengan gurunya di sore hari. Adik-adik, ternyata setelah Tina berlatih selama 1 bulan penuh, di saat perlombaan, Tina pun mendapatkan juara 1 dalam perlombaan nyanyi tersebut. Wah, hebat ya Tina. Adik-adik yang di rumah, kira-kira tahu tidak? Untuk menjadi pemenang seperti Tina, apa saja sih yang sudah dilakukan Tina? Yuk kita lihat adik-adik. Ternyata Tina sangat tekun untuk berlatih. Dan ia juga ternyata tidak mudah menyerah. Ia taat mendengarkan masukan gurunya, sehingga ia pun berhasil tadi ya menjadi seorang pemenang dan mendapatkan piala. Adik-adik, ternyata tidak hanya Tina loh yang berhasil menjadi pemenang dalam perlombaan bernyanyi, tapi adik-adik yang hari ini menyaksikan IMPA juga seorang pemenang. Loh, kok bisa Kak Feni adik-adik yang di rumah menjadi pemenang? Ya betul, sebutannya adalah pemenang iman. Apa adik-adik? Pemenang iman. Yuk kita coba pakai gerakan. Adik-adik yang di rumah bisa ikutin gerakan Kak Feni ya. Aku adalah pemenang iman. 1 kali lagi. Aku adalah pemenang iman. Nah, betul adik-adik. Adik-adik yang hari ini sudah menyaksikan IMPA adalah pemenang iman. Kenapa bisa seperti itu Kak Feni? Karena di hari Minggu pagi ini adik-adik sudah berhasil nih bangun pagi, kemudian mempersiapkan diri adik-adik untuk menyaksikan IMPA dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Biasanya mungkin teman-teman yang lain yang tidak mengikuti IMPA di hari Minggu pasti lebih enak tidur atau menyaksikan SpongeBob atau kartun-kartun yang lain ya adik-adik. Tapi adik-adik yang saat ini menyaksikan IMPA beda. Adik-adik mau duduk manis, mempersiapkan diri adik-adik untuk mendengarkan, dan juga tadi adik-adik sudah bernyanyi dan membaca Alkitab di awal sebelum firman pagi hari ini. Wah, keren ya adik-adik, ternyata untuk bisa menyenangkan hati Tuhan susah-susah gampang ya adik-adik. Terkadang apa yang Tuhan mau suka beda sama apa yang adik-adik inginkan. Tapi hari ini kita belajar bahwa adik-adik mau untuk taat, tekun, kemudian harus bisa juga berkorban, dan tidak boleh mengenal lelah. Seperti bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang diambil dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tapi kita mau lihat ayat ini yuk adik-adik, di Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu tindakan-tindakan yang baik. Dan tidak hanya mengikuti IMPA, contoh lainnya tindakan yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah ketika adik-adik mendengarkan nasihat dan juga perintah orang tua. Nah, di situ ketika adik-adik mendengarkan orang tua, hati Tuhan juga senang melihat adik-adik menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengar akan nasihat orang tua, dan juga anak-anak yang baik. Di akhir IMPA hari ini, kakak juga ingin tahu nih, tindakan-tindakan apa aja sih yang ingin adik-adik lakukan di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Nanti adik-adik bisa tuliskan ya, dan juga nanti bisa mengirimkan aktivitasnya ke kakak Layan. Jadi melalui firman hari ini, kita belajar yuk adik-adik untuk bisa menjadi pemenang iman
yang terus melakukan tindakan-tindakan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat menjadi pemenang adik-adik. Terus semangat dan juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, praise ye the Lord. Adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Silahkan adik-adik yang di rumah disiapkan uang persembahannya dan celengan persembahannya. Jika sudah, kita akan bernyanyi persembahan kami pada hari ini. Baik, uangnya dipegang tangan kanannya dinaikkan, kita ucapkan bersama-sama, Tuhan berkatilah persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Yang persembahan ini juga berasal dari Tuhan. Ya Bapa, berkati persembahan kami agar kami bisa menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.